Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seli Tria Ananda dari Prodi PBSI semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi metode pembelajaran tanya jawab untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Teori Belajar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Windo Diki Irawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelum kita memasuki materinya, dapat kita ketahui bahwa dalam pembelajaran di sekolah, guru atau pendidik harus menggunakan metode pembelajaran agar bertujuan untuk membangun suatu pembelajaran. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Baik, langsung saja. Pengertian metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam metode tanya jawab ini pula terdapat kelemahan dan kelebihan, sehingga seorang guru harus memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Dalam menggunakan metode tanya jawab ini pula ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis pertanyaan, yang kedua, teknik mengajukan pertanyaan, yang ketiga, memperhatikan syarat-syarat penggunaan metode tanya jawab sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang benar. Yang keempat, memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode tanya jawab. Di antaranya prinsip keserasian, integrasi, kebebasan, dan individual. Selanjutnya ada langkah-langkah metode tanya jawab dalam persiapan. Yang pertama, menentukan topik pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK tertentu. Yang keempat, ada mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh siswa. Langkah-langkah dalam pelaksanaan. Yang pertama, menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua, mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab. Yang ketiga, guru memberikan permasalahan sebagai bahan persepsi. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas. Yang kelima, guru harus memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya sehingga dapat merumuskan secara sistematis. Yang keenam, tanya jawab harus berlangsung dalam suasana tenang dan bukan dalam suasana yang tegang dan penuh persaingan yang tak sehat di antara para siswa. Yang ketujuh, pertanyaan dapat ditunjukkan pada seorang siswa atau seluruh kelas. Guru perlu menggugah siswa yang pemalu atau pendiam, sedangkan siswa yang pandai dan berani menjawab perlu dikendalikan untuk memberi kesempatan pada yang lain. Yang kedelapan, guru mengusahakan agar setiap pertanyaan hanya berisi satu masalah saja. Yang kesembilan, pertanyaan ada beberapa macam, yaitu pertanyaan pikiran, pertanyaan mengungkapkan kembali pengetahuan yang dikuasai, dan pertanyaan yang meminta pendapat, perasaan, sikap, serta pertanyaan yang hanya mengungkapkan fakta-fakta saja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran metode tanya jawab. Kelebihannya yaitu yang pertama, kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Yang kedua, baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. Sedangkan kekurangannya ada dua, yaitu dengan tanya jawab kadang-kadang pembicara menyimpang dari pokok persoalan bila dalam mengajukan pertanyaan siswa menyinggung hal-hal lain meskipun masih ada hubungannya dengan pokok yang dibicarakan. Dalam hal ini sering tidak terkendalikan sehingga membuat persoalan baru. Yang kedua, membutuhkan waktu yang banyak dalam proses tanya jawab dari guru untuk siswa. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode pembelajaran tanya jawab. Ada faktor penghambat. Yang pertama, kurang menguasai bidang ilmu, baik secara tekstual maupun konseptual. Yang kedua, kurang imbalan yang diterima sehingga kurang memuaskan perhatian pada tugas kependidikannya. Yang ketiga, tidak dapat dijadikan teladan bagi siswanya karena pembuatannya sering menyimpang dari nilai-nilai agama. Yang keempat, kurang faktor informasi tentang problem-problem pendidikan.
Faktor pendukungnya yang pertama, fasilitas fisik sebagai perantara penyajian informasi. Yang kedua, sistem pembelajaran dan fasilitas yang merupakan komponen terpadu. Yang ketiga, adanya pilihan yang kemungkinan terjadinya satu, perubahan fisik, dua, aktivitas siswa lebih mandiri, tiga, hubungan guru dan siswa dibantu media. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.